Salam teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat ya, ada perdebatan antara Ustadz Kainama dan Pendeta Esra Soru yang mungkin teman-teman bisa melihatnya itu di channel YouTube ya. Di YouTube bisa melihat itu, dan sekali lagi kita melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan nama Tuhan dimasyurkan di sana ya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang dari dahulu, sekarang, dan selamanya dia tetap Allah ya. Kita bahas sedikit ya tentang uh, komedi stand up yang ada di perdebatan itu. Jadi kemarin itu kan ceritanya itu uh, topiknya itu kan historical of Jesus kan gitu. Jadi dari topiknya aja sebenarnya kita sudah paham. Yang harusnya itu, yang kita tunggu-tunggu itu adalah bagaimana setiap debaters ya, setiap narasumber yang hari itu berdebat, yaitu Ustadz Kainama dan Pak Esra Soro, itu kan harusnya itu kan mengambil topik tentang Yesus yang mati dan bangkit dari sisi apa? Sisi sejarah. Karena itu kan historikal kan. Judulnya aja historikal. Tapi yang satu sudah bagus, Pak Esra Soro sudah mengambilnya dari sisi sejarah, mengungkapkan fakta-fakta Alkitab, mengungkapkan fakta-fakta dari mereka yang menulis di luar Alkitab ya, tulisan-tulisan di luar Alkitab yang menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Yesus ya. Jadi tapi yang satunya nggak tahu saya cara berpikirnya seperti apa Ustadz Kainama. Kok bisa orang bahasnya historikal, tapi yang diangkat itu kok jurnal-jurnal yang bercerita tentang prosesi kematian Tuhan Yesus kan gitu loh. Jadi saya juga bingung gitu. Kok ambilnya kok dari pandangan A, pandangan B, kan bukan itu. Kan namanya historikal ya. Yang diangkat itu adalah sisi sejarahnya gitu. Saya juga bingung kenapa kok bukan sisi sejarahnya yang diangkat, malah membangun narasi dari pendapat-pendapat para ahli yang membuat jurnal, dan dalam kesimpulan jurnal yang dibangun pun jadi kesimpulan yang dia buat itu adalah kesimpulan pribadinya dia, bukan kesimpulan jurnal kan gitu loh. Harusnya kalau memang kamu mau fair, harusnya kan ya ada kesimpulan jurnal. Apakah jurnal itu menyatakan bahwa Yesus Yesus mati atau tidak kan gitu loh. Kalau memang kamu pengen mau menariknya itu dari situ. Nah, jurnal itu sendiri pun tidak mengatakan bahwa Yesus mati. Yesus tidak mati. Tapi ya lagi-lagi bahwa memang Kainama ini kan orangnya kan suka tafsir-tafsir sesukanya dia kan gitu loh. Pokoknya dia suka, pokoknya terserah saya. Makanya kemarin itu kan begitu Pak Budi Asali dan teman-teman yang dari teman-teman yang saya kenal seperti Daniel dan siapa itu yang dari STI itu mengejar dia tentang ayat yang secara eksplisit menyatakan tentang Yesus tidak mati, ya dia pun menunjukkan ayat yang tidak ada eksplisitnya tentang Yesus tidak mati kan gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa kita melihat kualitasnya itu kan memang beda. Tapi memang dari awal kan saya sudah bilang bahwa memang itu kualitas itu tidak akan berimbang ya. Tidak akan berimbang karena apa? Karena pertama, Esra Soru adalah seorang doktor teologi. Kalau kita sudah ngomong dia doktor tuh aduh, dia itu belajar semuanya itu. Dia belajar banyak hal tentang teologi. Jadi terus si Kainama ini juga kan mengklaim bahwa dia juga kan S3. Cuman seperti yang kita ketahui bahwa S3 yang dia klaim itu nggak jelas kampusnya di mana gitu, dan dia sekolahnya kapan. Apalagi dia bilang S3 di Vatikan, orang Protestan tapi sekolahnya di Vatikan. Itu kan sebenarnya
sudah jauh panggang dari api. Jadi memang dari awal tuh saya sudah bilang bahwa ini nggak akan berimbang. Jangan berharap sesuatu perdebatan yang apa namanya, yang berimbang, yang akan menghasilkan sesuatu yang bernilai, kan gitu. Tidak akan. Yang ada adalah ibaratnya gini loh. Ibaratnya pertandingan tinju antara benar-benar petinju dan seorang influencer, yaitu sudah yang terjadi gitu. Influencernya baru mau bertanding tuh baru dia belajar tinju, ya. Sedangkan petinju ini dari kecil tuh dia dia sudah belajar tinju dan mengikuti banyak pertandingan, kan gitu loh. Terus ditantanglah sama influencer ini, kan gitu loh. Ya kita sudah bisa tebak dari awal hasilnya. Ya begitulah yang terjadi, teman-teman. Itu yang terjadi. Jadi memang kita tidak akan berharap apa-apa di situ, tapi setidaknya teman-teman itu kan sudah paham, bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang disampaikan oleh Pak Esra. Kalau dari Pak Kainama, Ustadz Kainama itu sudah jelas kita nggak akan menemukan sesuatu, kan gitu loh. Seperti yang Pak Esra bilang tuh, Pak Kainama itu membuktikan bahwa tidak ada bukti, kan gitu. Ya itulah, ya kita tahu kualitas, kita tahu kualitas dari dua orang ini, mana yang benar-benar berbobot, mana yang enggak. Ini bukan karena saya Kristen ya, saya ngomong seperti ini. Tapi misalnya kita mau netral, kita mau lihat dari sisi keilmuan, kan gitu. Bahwa memang tidak ada apa-apanya gitu loh, apa yang disampaikan Kainama. Ya mungkin ya, memang mungkin yang dia sampaikan itu benar memang dari jurnal A, jurnal B, tapi jurnal itu tidak menyampaikan bahwa Yesus tidak mati, kan gitu loh. Nah, tapi maksud saya bahwa yang dia bahas itu out of the topic, kan gitu, keluar dari topik yang disampaikan gitu loh. Jadi memang tidak akan masuk. Semua pendapatnya itu babak belur sudah, nggak ada hasil yang harus bisa dipetik dari apa yang dia sampaikan. Karena ketika kita ngomong tentang histori, harusnya yang diangkat itu sejarahnya dong, kan gitu loh. Bukan tentang kain kafannya Yesus, bukan tentang Yesus dibalsem, bukan tentang ini, kan gitu. Bukan tentang tradisi Yahudi yang katanya tidak ada di balsem, padahal hal-hal seperti itu pun itu salah. Bahkan ketika dia menerjemahkan bahasa asli pun juga itu pun juga keliru gitu loh. Nah, dari situ aja kan kita udah tahu seolah-olah bahwa dia ini pintar padahal enggak. Terus sudahlah, pakai nama, karena Anda sekarang sudah menjadi mualaf, bukan mualaf lagi, Anda sudah muslim sudah. Kalau mualaf itu kan baru aja. Anda sudah jadi muslim, jadilah muslim yang taat, belajar dari Al-Quran, Pak. Jangan lagi kamu, buka-buka Alkitab buat apa lagi kamu? Alkitab tuh, itu sudah masa lalu kamu. Belajar sudah itu Al-Quran yang dengan baik, dengan benar, ya, supaya kamu itu tidak tergoda lagi untuk membahas-bahas kitabnya orang gitu. Selama kamu masih membahas-bahas kitabnya orang, nanti kamu nggak bisa bertumbuh, Pak. Ya, kamu nggak akan bisa bertumbuh di di muslim nanti. Jadi sebaiknya bahaslah Al-Quran saja, itu lebih baik, ya. Pakai nama, semoga Anda dapat satu pencerahan dan kembali ke Kristen aja, ya. Karena si Kristen itu satu-satunya jalan dan kebenaran. Oke? Tidak ada jalan lain lagi. Ya? Oke? Hanya lewat Kristus Anda akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.